Tony tahu jelas gadis di depannya kakinya cacat, tidak bisa berlatih bela diri. Namun ia tetap bersikeras ingin menerima dia sebagai murid, dan mengajarinya ilmu meringankan tubuh. Melihat itu gadis pun langsung berwajah buruk, mengira Tony datang untuk mengejek dirinya. Padahal Tony sejak pertama kali melihatnya, sistem langsung aktif. Bahkan menilai gadis itu adalah kandidat terbaik untuk berlatih ilmu Dewa Tian Ken Jiao. Maka ia terus membujuk gadis itu, memaksa agar ia mau menjadi muridnya. Ternyata Tony meski tak bisa berlatih, namun memiliki sebuah sistem penerimaan murid. Selama ia berhasil menerima murid, ia akan mendapatkan satu set ilmu yang sesuai untuk sang murid. Dan begitu murid berhasil masuk tahap awal latihan, ilmu Tony akan naik ke puncak, serta mengembalikan banyak kekuatan padanya. Karena itu Tony menerima 2 murid. Pada saat itu juga, ia mendapati ada yang tidak beres dengan murid pertamanya. Jelas dalam pertandingan lawan sudah menyerah, namun dia tetap tega mematahkan kaki lawannya. Sesuai aturan, panitia seharusnya langsung melarangnya ikut bertanding. Tetapi demi menjaga pertandingan tingkat provinsi, mereka memilih melindungi perempuan itu. Saat itu Tony maju bertanya pada murid pertamanya mengapa begitu kejam. Siapa sangka murid itu tak merasa bersalah. Bahkan terang-terangan menyatakan akan bergabung dengan perguruan Dewa Perang. Namun Tony sama sekali tidak peduli soal itu. Ia tetap bertanya mengapa dia begitu kejam. Karena menurutnya orang yang berlatih bela diri tidak boleh berhati angkuh. Maka Tony memutuskan tidak lagi mengajarkan ilmu pada murid pertamanya. Saat itu murid itu malah mengejek, menyebut Tony hanyalah sampah yang punya ilmu tanpa nilai ki dan darah. Bahkan mencoba memecah hubungan adik seperguruan dengan Tony. Mengatakan adik seperguruan sudah berlatih 1 tahun, namun nilai ki dan darahnya belum tembus 100. Dengan pura-pura menyarankan agar adik itu meninggalkan Tony. Namun sang adik jelas bukan orang tak tahu terima kasih seperti dia. Ia tahu berdebat dengan perempuan itu tak ada gunanya. Lalu berbalik pergi bersama Tony. Hasilnya di luar dugaan Tony. Sistem justru memberinya hadiah saat itu juga. Langsung menaikkan ilmu Siang Longxi Ba sang murid pertama ke tingkat dewa, serta mengembalikan 1000 poin ki dan darah. Awalnya Tony khawatir setelah murid itu membelot ia tak akan dapat hadiah. Ternyata mekanisme hadiahnya adalah, selama murid masih memakai ilmu yang diajarkan maka tetap dapat hadiah. Mendengar itu Tony pun merasa lega. Ia pikir hubungannya dengan murid pertama sudah selesai. Tak disangka baru saja pulang ke rumah, ia menerima telepon dari asosiasi bela diri. Penanggung jawab memberitahu Tony, ada orang melaporkan dia membuka perguruan tanpa lisensi, bahkan menipu murid, dan menuntutnya dalam 3 hari datang ke asosiasi bela diri untuk diuji kelayakan membuka perguruan. Mengetahui hal itu Tony pun hanya bisa pasrah. Tak disangka sikap rendah hatinya malah menimbulkan masalah seperti ini. Keesokan harinya, Tony penuh percaya diri datang ke asosiasi bela diri. Namun mendengar murid pertamanya di atas panggung memutarbalikan fakta, menuduh Tony sampah tanpa nilai ki dan darah, menipu dirinya bergabung ke perguruannya, membuang-buang waktu 2,5 tahun, bahkan menuduh Tony mencuri ilmunya. Mendengar itu orang-orang yang menonton pun marah besar. Ramai-ramai berteriak ingin menangkap Tony. Namun Tony tetap tenang. Ia berkata apakah dirinya benar-benar tidak punya ki dan darah. Cukup diuji saja maka akan jelas. Melihat ketenangan Tony, ketua asosiasi bela diri pun mulai ragu. Mungkin Tony benar-benar punya kekuatan tersembunyi. Untuk memastikan kebenarannya, ketua segera memerintahkan bawahan membawa batu uji ki dan darah. Ia juga mengundang senior dari perguruan Dewa Perang sebagai jagoan terkenal. Kemampuannya sudah diakui semua orang. Kemudian senior itu dengan percaya diri menyalurkan tenaganya perlahan. Ternyata nilainya mencapai angka 400 yang mengejutkan. Dengan sombong ia pun mengejek Tony. Katanya itu angka yang mustahil dicapai Tony seumur hidup. Di samping murid pertama juga pura-pura menasihati Tony. Selama Tony mau minta maaf tulus dan membubarkan perguruan, Tony tak perlu mempermalukan diri di depan banyak orang. Namun mendengar itu Tony hanya merasa geli.